warahmatullahi wabarakatuh. Walli bihadzal kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Nurul Anam, para ustazah, ibu-ibu hajah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang tadi sudah kita baca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita terakhir kemarin tentang sebab-sebab sujud sahwi sudah kita bahas semuanya. Ada 4 sebab sujud sahwi. Ada 4 sebab yang kita ketika terjadi dalam sholat kita, 4 sebab ini maka kita dianjurkan sujud sahwi. Di antaranya meninggalkan sunnah ab'ad, maka kita dianjurkan sujud sahwi. Kemudian melakukan sesuatu yang kalau sengaja itu membatalkan sholat. Makan misalnya sisa makanan nyelip, ini kalau sengaja batal. Tapi karena nggak sengaja, ini kayaknya habis makan cebong. Tahu cebong Bu? Masih gerak-gerak, pengen dilepehin tapi nggak bisa. Ternyata masuk juga ke telan, itu nggak sengaja, sulit untuk dihindarkan, maka tidak batal tapi nanti ditambah dengan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, memindah rukun qauli. Yang ketiga, memindah rukun qauli pada yang bukan tempatnya. Rukun qauli yang dimaksud di sini seperti Fatihah. Fatihah kalau dibaca waktu sujud, maka ini tidak sah, harus ditambah dengan sujud sahwi. Kemudian menambah rukun gerakan sengaja. Menambah rukun gerakan karena lupa. Kalau sengaja batal sholatnya. Sujud yang harusnya 2 kali 1 rakaat dia 3 kali. Kalau sengaja batal. Tapi kalau lupa karena ngantuk misalnya, begitu ingat nanti ditambah dengan sujud sahwi. Nah yang berikut ini akan kita baca pelajaran ke-13 tentang sholat jamaah. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsalitsa asyara fi sholatil jama'ati. Hukmu sholatil jama'ati fardu kifayatin ala rijali al-ahrari al-muqimina al-masturina bihaitsu yadharu asy-syi'aru. Pelajaran yang ke-13 tentang sholat jamaah. Hukum sholat jamaah fardu kifayatin adalah fardu kifayah ala rijali atas orang laki-laki al-ahrari yang merdeka
al-muqimina yang mukim, al-masturina yang menemukan penutup aurat, bihaitsu yadharu syi'aru sekiranya menjadi tampak apa syi'aru, syiarnya Islam. Hukum sholat jamaah yang disebutkan oleh pengarang di sini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib. Seandainya sudah dilakukan oleh sebagian dari warga kampung itu, maka yang lain gugur. Itu namanya fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain, bukan wajib ain yang setiap orang harus melakukannya. Yang kita kenal dengan sholat maktubah atau sholat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu fardu ain. Jadi setiap orang, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, asal dia sudah balik dan dia dalam keadaan suci dari hadas besar, kalau yang perempuan dari haid dan nifas, maka hukumnya wajib ain atau fardu ain. Setiap orang, laki maupun perempuan, wajib, nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa ibu nitip sholat isya, nggak bisa ibu kemudian merasa udah dilakukan kok, sudah disolatin isya saya sama suami saya, nggak bisa, karena itu fardu ain. Nah, lain hal dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ini andai sudah dilakukan oleh satu kelompok atau oleh sebagian orang, maka orang-orang yang ada di kampung itu sudah gugur kewajibannya, namanya fardu kifayah. Untuk perbandingan, selain sholat jamaah, ada urus-urus jenazah, tajhizul janazah. Ini hukumnya fardu kifayah. Termasuk juga sholat jenazah fardu kifayah. Andai sudah ada yang mensolatkan satu orang, maka warga kampung yang lain udah gugur kewajibannya, gak wajib. Ya cuma ya masa iya cuma satu orang. Emang tuh mayatnya sejahat apa sih? Segitunya gak ada yang mau nyolatin kan, enggak. Begitu juga memandikan. Mandikan itu fardu kifayah juga. Pokoknya urusan-urusan jenazah, karena jenazah gak bisa ngurus dirinya sendiri, Bu, kasihan, maka harus diurusin sama yang hidup. Fardu atas yang hidup, fardunya fardu kifayah. Mulai yang pertama apa? Memandikan. Asal sudah ada satu orang yang memandikan, maka yang lain sudah gugur. Jadi jangan terus fardu ain memandikan, semuanya pada ikut mandiin, nggak bisa. Cukup sebagian saja, bisa satu orang, bisa dua orang, maka gugur kewajiban mengurus-ngurus jenazah itu. Nah, adapun sholat jamaah, ini sholat jamaah hukumnya fardu kifayah, nggak bisa dilakukan oleh satu orang, nggak bisa, karena jamaah itu minimal berapa orang, Bu? Dua. Kalau sudah ada 2 orang misalnya dalam kampung itu melakukan sholat jamaah, yang lain sudah gugur kewajibannya, namanya fardu kifayah. Ada juga sebagian pendapat yang mengatakan fardu ain. Fardu ain diantaranya menurut Imam Ahmad bin Hambal, ini sholat jamaah hukumnya fardu ain selama dia mampu, laki-laki merdeka, tidak ada uzur seperti sakit atau musafir dalam perjalanan, maka hukumnya fardu ain. Ini menurut pendapat lain. Tetapi yang disampaikan oleh musannif, yang disampaikan oleh pengarang di sini adalah pendapat yang menyatakan fardu kifayah, bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Di kampung kita ada sholat jamaah nggak, Bu? Ada nggak sholat jamaah? Banyak. Ada di Ikhwaniyah, kemudian di musola apa yang pinggir jalan nih, musola Al-Ansor, ada juga di Jamiah, ada lagi di Nurul Jihad, ada lagi. Itu jamaah berarti udah ada syiar Islam, maka gugur kewajiban untuk yang lain. Jadi nggak wajib. Kenapa? Udah ada yang melaksanakannya. Ini pendapat yang disebutkan oleh pengarang fardu kifayah. Jadi kalau ada orang yang ngetok-ngetok pintu, Assalamualaikum, jamaah apa? Ngaji apa? Gitu aja. Ngaji kan udah ada. Saya lagi ada urusan misalnya begitu. Saya lagi ada urusan. Udah, situ aja jamaah. Orang udah diwakil sama situ bilang gitu, boleh. Boleh bilang gitu. Kenapa? Fardu kifayah. Karena bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Bahkan ada yang mengatakan bukan fardu juga. Ya bukan fardu ain, bukan fardu kifayah.
tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah, sunnah yang hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, namanya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sama sekali Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Sholat jamaah jadi ada beberapa hukum. Yang pertama yang ada dalam kitab ini fardu kifayah, kemudian ada yang lebih ketat lagi, ada yang mengatakan fardu ain, kemudian ada yang mengatakan lagi sunnah muakkadah. Ini pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini mayoritas mengatakan sunnah muakkadah. Makanya ibu suami lebih sering di rumah apa di masjid? Bu, seringan sholat di rumah apa di masjid? Bu, di rumah karena sunnah muakkadah, karena memang sunnah muakkadah. Tapi bagus juga kalau sering ke masjid, ya asal pulangnya tepat waktu. Masjid mampir dah. Lamaan mampirnya sama sholatnya. Ini hukum yang disampaikan di sini, jadi ada 3 hukum di sini. Nah, wajib kifayah atau sunnah muakkadah ini untuk siapa? Untuk laki-laki. Yang pertama untuk laki-laki. Untuk perempuan gimana? Untuk perempuan tidak diwajibkan sholat jamaah. Kalau kita pegang hukum yang sunnah, juga tidak disunnahkan. Ibu-ibu yang perempuan semua kan kalau ibu-ibu ya, itu tidak disunnahkan sholat jamaah di masjid. Gimana kalau mau? Ya boleh, tapi tidak disunnahkan. Ini pun melihat pertimbangan-pertimbangan. Kalau sholat di masjid tidak menimbulkan fitnah, maka hukumnya boleh. Bukan sunnah tapi boleh aja, mubah artinya, kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau menimbulkan fitnah, kayaknya ibu masih pada seger-seger. Orang ngelihat juga kira-kira muazin atau imam ngelihat ibu, itu kayaknya jadi nggak khusyuk azannya. Itu namanya menimbulkan fitnah. Maka jangan. Lebih baik di mana, Bu? Lebih baik di rumah. Di rumah lebih baik di mana? Lebih baik di kamar. Jadi udah dalam rumah gitu, lebih baik di mana? Di kamar juga. Ini untuk perempuan. Di sini hukum sunnah muakkadah atau hukum fardu kifayah ini hanya untuk laki-laki, tidak untuk ibu-ibu, tidak untuk perempuan. Apalagi kalau bisa menimbulkan fitnah, maka jangan, nggak usah ke masjid. Tapi sekiranya tidak menimbulkan fitnah, ya Ustadz, saya siapa yang mau sama saya? Orang udah nggak ini, orang udah tua juga. Nggak ada yang mau, imam juga nggak ada yang ngelirik saya. Kalau emang mau nggak apa-apa, boleh, cuma bukan disunahkan tapi mubah saja. Kemudian laki-laki yang disebutkan di sini adalah laki-laki yang merdeka. Wajib kifayah untuk laki-laki yang merdeka. Dulu itu ada hamba sahaya, ada orang merdeka. Nah, hamba sahaya tidak diwajibkan sholat jamaah, tidak diwajibkan sholat jamaah. Jadi penekanan wajib kifayah di sini, satu kampung harus ada yang melaksanakan sholat jamaah. Ini kewajibannya kewajiban orang yang merdeka. Hamba saya dulu, ada hamba saya tidak diwajibkan. Kenapa tidak diwajibkan? Karena hamba saya ini punya keterbatasan. Dia mau pergi ke masjid juga harus izin sama tuannya, sama majikannya. Oleh karena itu wajib di sini adalah wajib untuk laki-laki yang merdeka. Yang budak nggak wajib. Yang budak masih banyak keterbatasannya. Kemudian wajib atas laki-laki merdeka mukim. Mukim itu tidak dalam perjalanan, Bu. Mukim itu tidak dalam perjalanan, tidak musafir. Dia sudah tinggal lebih dari 3 hari di satu tempat, maka namanya mukim. Ibu udah lebih dari 3 hari belum di sini di Kampung Jeger? Udah, namanya ibu mukim udah. Tapi apakah ibu disebut ini adalah tanah kelahiran ibu? Bukan. Tanah kelahiran di mana? Ya ada yang di Brebes, ada yang di Uni, ada yang di Bandung tanah kelahirannya, tapi tetap disebutnya mukim. Karena sudah tinggal lebih dari 3 hari, maka sebutannya mukim. Kalau laki-laki merdeka
kemudian dia sudah tinggal 3 hari ke atas, sudah lebih dari 3 hari di suatu tempat, maka sebutannya mukim. Maka dia fardu kifayah juga atas dia untuk melaksanakan sholat jamaah. Tapi kalau belum mukim, yang dimaksud belum mukim adalah orang yang dalam perjalanan musafir, tidak wajib sholat jamaah atau tidak sunnah sholat jamaah. Artinya boleh-boleh saja, boleh dia sholat, boleh dia enggak. Contoh, ada saya misalnya, saya pergi ke suatu tempat, pergi ke Pengalengan. Tahu Pengalengan, Bu? Jauh. Jauh itu, udah jaraknya udah jarak kosor atau udah lebih dari 94 kilo, lebih dari 85 kilo, 2 marhalah. Melaksanakan perjalanan ke sana, maka sebutannya adalah musafir. Nah, musafir ini tidak wajib sholat jamaah. Kalau kita pegang hukum yang fardu kifayah, dia tidak wajib sholat jamaah. Sholat sendiri aja boleh. Mau sholat sendiri di hotel misalnya, atau sholat sendiri di musola yang ada di hotel sendiri tapi nggak jamaah, boleh. Kenapa? Karena musafir. Namanya tidak mukim, maksudnya musafir. Yang diwajibkan di sini adalah laki-laki merdeka yang mukim. Laki-laki merdeka yang tidak dalam perjalanan. Batasnya orang masih dalam perjalanan itu 3 hari, Bu. Ibu pergi misalnya ke Tegal, 1 hari masih musafir, 2 hari masih musafir, walaupun nggak kemana-mana, di rumah mertua aja, nggak pergi kemana-mana. 3 hari masih musafir, artinya masih musafir, boleh ambil rukhsah atau keringanan syariat. Contohnya, ibu boleh sholatnya sholat jamak, qashar masih boleh. Kenapa? Masih dalam keadaan musafir sampai 3 hari. Berapa hari, Bu? Sampai 3 hari. Tapi kalau sudah hari keempat udah mukim. Jadi balik lagi, kalau udah hari keempat sholatnya asar ya di waktu asar. Berapa rakaat kalau asar, Bu? 4. Jangan didiskon 50%, nggak boleh. Kemudian sholat isya adanya ya di waktu isya, nggak boleh ditarik di maghrib jadi jamak. Kenapa? Karena udah mukim, udah bukan musafir lagi, udah 4 hari. Jadi kalau isya berapa rakaat, Bu? 4. Udah nggak ada kortingan lagi karena sudah mukim. Sholat jamaah wajib atas laki-laki merdeka, mukim, dan yang menemukan penutup aurat al-masturin. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan al-masturin di sini orang laki-laki merdeka mukim yang memang punya penutup aurat. Artinya dia punya pakaian yang layak untuk digunakan jamaah. Apa itu yang bisa menutup aurat? Yang bisa menutup aurat ya aurat laki-laki antara pusar dengan lutut. Aurat laki-laki seandainya bisa menutupi pusar dan menutupi lutut, anggota yang antara pusar dan lutut, misalnya pakai celana pangsi, kemudian atasannya pakai singlet, itu udah nutup semuanya, maka wajib juga. Kalau kita pegang hukum yang wajib. Tapi kalau dia laki-laki merdeka, kemudian mukim juga, tapi nggak punya pakaian, punya satu-satunya pakaian, maaf, punya CD. Tahu CD, Bu? CD, tahu? Celana dalam CD itu. Cuma punya itu doang, atau punya celana pendek yang nggak menutup aurat, maka dia tidak wajib sholat jamaah. Kenapa? Karena tidak ada pakaian lagi. Terus bagaimana? Sholat sendiri aja. Gimana Ustaz sholat sendiri orang nggak ada yang menutup aurat? Kalau orang yang nggak punya penutup aurat, dia nggak punya pakaian untuk penutup aurat, maka waktu sholat sudah masuk, hampir habis waktu sholat, dia belum menemukan juga penutup aurat, boleh dia sholat dalam keadaan apa adanya, tapi sendiri di kamar. Nah, ini maksud dari kata-kata al-masturin, yaitu yang ditutup atau yang menemukan penutup aurat. Nah, di sini ada catatan bihaitsu yadharu syiar
Sholat jamaah ini hukumnya fardu kifayah sekiranya bisa muncul dan bisa tampak syiar Islam. Kenapa difardukan fardunya kifayah? Supaya kelihatan tuh kampung ada orang Islam, supaya kelihatan itu di daerah udah ada lebih dari satu orang Islam. Artinya udah ada 2 orang Islam, udah ada 3 orang Islam, udah ada 3 keluarga, udah ada 4 keluarga orang Islam. Ini namanya untuk syiar. Wajib di sini adalah untuk memunculkan syiar Islam. Jadi di sini kesimpulannya hukum sholat jamaah yang disampaikan oleh pengarang di sini, hukumnya adalah fardu kifayah untuk laki-laki merdeka mukim yang menemukan penutup aurat, untuk fungsinya untuk menampakkan syiar Islam. Ada sedikit tambahan yang ingin saya jelaskan di sini. Memang banyak sekali keutamaan sholat jamaah untuk orang laki-laki. Rasulullah SAW menyebutkan di antara keutamaan sholat jamaah, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin, wa man masya ila sholati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin. Siapa orang laki-laki yang pergi berjalan atau pergi berjamaah ke masjid untuk sholat fardu, maka pahalanya sama seperti pahala orang haji. Pahalanya sama seperti pahala orang haji tuh Bu. Suami ibu tuh bolak-balik haji, kalau bolak-balik ke Nurul Jihad. Kenapa? Orang jamaah sholat isya, jamaah sholat subuh, berarti bolak-balik haji pahalanya. Naman masya fi sholati tatawwu'in, kalau perginya itu untuk sholat sunnah ke masjid seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat sunnah, atau terawih. Kan banyak tuh kalau terawih lagi rame-ramenya, apalagi hari pertama, hari kedua berjubel. Ini perginya pahalanya sama seperti pahala umroh. Orang yang pergi sholat jamaah ke masjid ini punya keutamaan seperti orang pergi haji kalau sholatnya sholat fardu, dan seperti orang pergi umroh kalau sholatnya sholat sunnah seperti terawih. Ada lagi sabda Rasulullah menyebutkan, man sholla arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Barang siapa laki-laki yang pergi untuk sholat jamaah dan dia tidak pernah luput takbiratul ihramnya imam, artinya awal sekali ikutnya imam takbiratul ihram Allahu Akbar, dia langsung udah ada di belakangnya Allahu Akbar. Barang siapa yang melaksanakan ini 40 hari berturut-turut, 40 hari tanpa ada selingannya, nggak ada kosongannya, maka Allah catat dia punya 2 kebebasan jaminan dari Allah. Dia akan bebas dari dua hal. Yang pertama bebas dari neraka, yang kedua bebas dari penyakit munafik. Itu orang yang 40 hari berturut-turut sholat jamaah, Allah jamin bebas dari neraka dan bebas dari munafik, bebas dari penyakit nifak. Bagaimana untuk ibu-ibu? Boleh coba amalin 40 hari Bu 40 hari sholat sama siapa? Sholat sama suami. Kalau nggak sholat sama anaknya pergi mulu jida ya. Nggak pernah ada di rumah. Sholat sama suami 40 hari. Dan 40 hari kan saya masih ini Ustaz, masih ada halangan, itu nggak dihitung. Jadi kalau berhenti, kalau ada amalan kayak begini 40 hari, misalnya ibu pengen puasa, nazarnya 40 hari, ternyata hari ke 25 misalnya, kemudian ada halangan, memang nggak boleh puasa, haram. Nah itu 25 tetap dihitung. Jadi nanti dilanjut lagi hari ke 26, 27. Begitu juga dengan sholat ini. Bisa 40 hari berturut-turut, Allah jamin orang yang melakukan sholat jamaah 40 hari berturut-turut, Allah jamin bebas dari api neraka, bebas dari penyakit munafik. Itu keutamaannya sholat jamaah Bu. Ibu kalau jamaah sama suami apa sama anak? Sama suami. Alhamdulillah, iya, engkau adalah imamku. Kan begitu kalau kata
orang ya kau imam, kau yang suami yang jadi imamnya. Ini keutamaan sholat jamaah. Kemudian sholat jamaah ini memang baru disyariatkan, baru ditetapkan kesunatan atau kefarduannya, fardu kifayah. Ini baru disunnahkan, diwajibkan di kota Madinah. Belum diwajibkan saat di kota Mekah. Karena belum memungkinkan sholat jamaah di kota Mekah. Orang gimana mau sholat jamaah? Orang baru pengen azan aja, baru pengen mengucapkan takbir aja, bisa dikeroyok sama orang-orang kafir, sama orang-orang musyrik Mekah. Para sahabat Nabi nggak ada yang berani sholat di Masjidil Haram jamaah. Memang belum ada pada waktu itu, sholat masing-masing aja. Sebab kalau ketahuan orang-orang kafir, habis waktu itu. Maka sholat jamaah belum disunnahkan ketika masih di Mekah. Belum disunnahkan. Baru disunnahkan ketika di Madinah. Begitu Rasulullah sampai di Madinah, maka mulai disyariatkan adanya sholat jamaah. Karena di Madinah udah banyak orang Islam. Sebelum Rasulullah sampai di Madinah, selama 2 tahun terakhir di Mekah, itu banyak jamaah haji Madinah. Jadi waktu musim haji kayak kemarin datang, kemudian ketemu Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Kemudian tahun berikutnya datang lagi, ketemu Rasulullah, menyatakan masuk Islam. Jadi di Madinah udah banyak orang Islam. Nah, ketika Rasulullah sampai, baru disitulah mulai didirikan sholat jamaah di kota Madinah. Di Mekah belum ada sholat jamaah. Sholat jamaah ini yang adalah sholat-sholat yang memang difardukan atau disunnahkan syariatnya ada di kota Madinah. Ada diantaranya hakikat jamaah. Mau jajan? Udah keluar main belum? Belum keluar main ya? Bang. Di antara hikmah sholat jamaah itu yang bisa kita renungkan, sholat jamaah ini menggabungkan antara orang yang tidak bisa dengan orang yang bisa. Waktu sholat jamaah nggak ketahuan bu, waktu sholat jamaah nggak ketahuan mana yang fasih, mana yang nggak fasih, nggak ketahuan. Oleh karenanya orang yang nggak tapi paham agama, yang baru masuk Islam, misalnya orang mualaf, itu ikut sholat jamaah sangat terbantu, karena dia bisa tinggal niru gerakan-gerakan jamaah yang udah bisa. Hikmah sholat jamaah antara lain adalah untuk mengajarkan yang tahu ini kemudian menjadi contoh atau memberitahu yang belum tahu. Yang udah tahu nanti akan lebih tahu lagi manfaatnya sholat jamaah. Hikmah sholat jamaah. Kemudian selain itu yang tadi sudah kita singgung, sholat jamaah itu untuk syiar Islam, supaya kelihatan itu kampung udah ada orang Islamnya. Hikmah sholat jamaah yang kedua. Kemudian sholat jamaah yang ketiga, ini antara lain silaturahim. Silaturahim, jadi satu jamaah atau satu orang yang sedang dalam masjid dengan orang yang lain atau dengan muslim yang lain, ini bisa saling silaturahim. Jadi begitu ketemu hari pertama, hari kedua, hari ketiga kelihatan gak ada, lah kemana ini si bapak ini atau Pak Ato gak kelihatan ini, udah berapa hari gak jamaah. Karena ada silaturahim, makanya mereka kemudian ikut merasa kehilangan. Akhirnya selesai sholat jamaah, ayo kita nengokin Pak Ato lagi kagak jamaah berapa hari ini, mungkin takutnya dia lagi sakit, ditengokin dah akhirnya. Nah ini hikmah sholat jamaah, ini bisa mempererat silaturahim antar orang Islam, antar orang-orang laki-laki yang ada dalam agama Islam, sebagai bentuk perbuatan kita. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini tentang awal tahun dan akhir tahun. Kita sekarang ada di tahun 1446 Hijriah.
Sekarang tanggal 28 Dzulhijjah, Bu. Besok tanggal 29 Dzulhijjah. Itu akhir bulan Dzulhijjah. Nah, besok kalau memang besok itu tanggal 29 sudah diumumkan, nanti Ibu bisa cari tahu informasinya di berita TV atau bisa juga di media sosial, bisa juga di NU online. Kalau Ibu kemudian udah bisa dipastikan besok tanggal 29 dan hari Jumatnya tanggal 1 Muharram, berarti besok adalah akhir tahun. Nah, disunnahkan ketika akhir tahun kita baca doanya. Nanti Ibu bisa cari sendiri, atau kalau mau saya kirimin, saya kirimin dah. Doanya itu yang kita kenal, artinya Allahumma ma'alimtu min amalin fi hadhihi sanah ma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa halumtu fiha alayya bi fadlika ba'da qudratika alayya ala uqubati wa da'utani ila taubati min ba'di jara'ati ala ma'siyatik fa inni astaghfiruka faghfirli. Antaranya kurang lebih artinya, ya Allah, apa yang sudah aku lakukan setahun ini dan aku belum bisa bertaubat jika itu berupa kesalahan-kesalahanku, padahal Engkau pantas sekali menyiksa aku, harusnya aku belum juga bertaubat tahun-tahun kemarin, maka ampunilah aku di tahun-tahun itu ya Allah. Dan kalau ibadah yang aku lakukan di tahun-tahun ini, setahun ini Engkau mengetahuinya, maka aku minta Engkau menerima seluruh ibadahku setahun ini ya Allah. Jadi kalau dosa, kita mohon ampun kepada Allah selama setahun, padahal Allah pantas banget nyiksa saya, tapi kok sampai 29 Dzulhijjah nggak disiksa-siksa juga saya. Oleh karenanya ya Allah, udah ampuni saya, jangan nanti ditagih lagi, jangan nanti kemudian diberikan musibah lagi, jangan ya Allah. Kalau yang saya lakukan berupa ibadah, maka ibadah setahun ini mohon Engkau terima ya Allah. Gitu, itu doa akhir tahun. Dibacanya habis asar, atau kalau nggak sempat sebelum maghrib, pokoknya habis asar Ibu langsung baca doa tadi. Nanti saya kirim doanya, atau udah banyak ya Po ya, udah banyak, inilah di WhatsApp udah banyak yang sebar-sebar itu doa akhir tahun setelah asar atau sebelum maghrib. Karena kalau udah masuk maghrib itu berarti sudah masuk tanggal 1. Kemudian ketika maghrib, selesai sholat maghrib, maka kita baca doa awal tahun. Karena itu adalah awal tahun Hijriah 1447 jadinya. Hari Merdeka 1445. Iya, baca doa awal tahun. Doa awal tahun itu kurang lebih isinya itu, hada amun jadidun qad akbal as'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyahi wal auna ala hadhihi nafsil ammarah bisu wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa. Ya Allah, ini tahun baru sudah datang, aku minta perlindunganmu dari setan dan dari pasukan-pasukan setan. Aku mohon kepadamu pertolongan untuk mengekang hawa nafsu ini. Dalam tahun ini, tahun baru yang baru saja tiba ini, aku mohon kepadamu untuk diberikan pertolongan supaya bisa melawan hawa nafsu, dan juga pertolongan supaya bisa sibuk untuk melakukan sesuatu yang mendekatkanku kepada Engkau ya Allah. Itu doa akhir tahun, dibacanya habis apa Bu? Habis maghrib ya. Nah, nanti bisa Ibu lihat hari Kamis besok, apakah itu tanggal 29 dan Jumatnya tanggal 1, ataukah Jumatnya itu masih tanggal 30. Nanti dilihat pengumumannya aja. Karena bulan-bulan Qamariyah atau bulan Hijriah itu penentuannya dilihat dari ru'yatul hilal, atau dilihat dari memandang bulan tanggal 1 yang disebut dengan hilal. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.